Kadang kebaikan itu enggak datang dari orang yang paling berkuasa, tapi justru dari yang paling sering diremehkan. Dan kadang kebaikan itu dibalas dengan sesuatu yang nyakitin. Tapi kisah ini bukan soal penderitaan. Ini soal keberanian berdiri di tempat yang salah demi sesuatu yang benar. Pagi itu, kantor Ban Nusantara cabang Cibening mulai sibuk. Pegawai lalu lalang, komputer menyala dan suara mesin antrean berbunyi pelan. Di balik kaunter nomor 3, seorang gadis berkacamata dengan rambut dikunci rapi tengah menyusun formulir dengan hati-hati. Namanya Dewi, usia 26, masih tergolong muda, tapi cara dia menangani nasabah bikin banyak orang nyaman. Dewi dikenal bukan karena prestasi luar biasa, bukan juga karena punya jabatan tinggi, tapi karena satu hal, dia sabar. Bahkan saat banyak pegawai udah geleng-geleng kepala karena nasabah cerewet atau gaptek, Dewi tetap tersenyum dan bantu sebisa mungkin. Nomor antrean 68 dipanggil. Seorang nenek berpakaian sederhana berkebaya pudar dengan kerudung lusuh, perlahan maju ke kaunter. Jalannya pelan. Tangan gemetar memegang buku tabungan yang sudah usang. Orang-orang di antrian belakang mulai mengeluh pelan. Ibu Surti dengan suara pelan dan kikuk. Maaf ya, Nak. Nenek mau ambil uang cuma Rp200.000. Dewi tersenyum lembut, merendah sedikit ke arah nenek itu. Enggak apa-apa, Bu. Yuk, kita proses pelan-pelannya. Buku tabungannya boleh saya lihat. Ibu Surti mengangguk. Tangannya gemetar waktu menyerahkan buku dan KTP. Dewi menyambutnya dengan dua tangan penuh hormat. Beberapa meja di sebelah mulai terdengar bisik-bisik. Rina dan Budi, dua pegawai lama yang dikenal nyinyir, saling lempar pandang dan tertawa pelan. Rina berbisik tapi cukup keras. Rp200.000 doang. Haduh, beneran ganggu kerjaan aja. Kasihan banknya. Rugi listrik kayaknya. Budi ketawa kecil. Lihat aja tuh buku tabungan. Kuno banget. Masih ngerti PIN enggak ya? Dewi berhenti sebentar. Tangannya masih di keyboard, tapi matanya perlahan beralih menatap mereka. Dewi tegas tapi tetap tenang. Kalian bisa diam sebentar enggak? Enggak semua orang kesini buat tarik ratusan juta. Kadang Rp200.000 itu bisa bikin orang makan sebulan. Rina mendengus. Budi pura-pura gak dengar. Tapi suasana tiba-tiba sunyi. Dewi kembali ke layar komputernya. Mengetik pelan. Ibu Surti menatapnya dengan mata berkaca-kaca. Kamu baik ya, Nak? Jarang ada yang sabar ngelayani nenek kayak gini. Dewi tersenyum tulus. Kita kerja di sini buat bantu semua. Bu, selama bisa saya bantu. Transaksi selesai. Ibu Surti menerima uang Rp200.000 itu dengan hati-hati seperti memegang sesuatu yang sangat berharga. Saat dia melangkah pergi, dia sempat menoleh dan memberi senyum kecil. Terima kasih ya, Nak. Tuhan balas kebaikan kamu. Dewi hanya membalas dengan senyum kecil, tapi hatinya hangat. Ada sesuatu dalam kata-kata itu yang bikin hari itu terasa lebih ringan. Namun di balik semua itu, tidak semua orang suka. Apalagi Rina yang diam-diam merasa terusik. Ia sudah lama merasa terganggu dengan perhatian lebih yang Dewi dapatkan dari nasabah. Padahal menurutnya Dewi bukan siapa-siapa. Rina berbisik beberapa menit kemudian pada Budi. Dia pikir dia siapa sih? Sok pahlawan gak ngerti prioritas kerja. Bank ini bukan panti sosial. Budi mengangguk pelan, pura-pura simpati. Iya, malah bikin kita terlihat kejam. Padahal ya kita cuma kerja sesuai prosedur. Dewi gak tahu, hari itu jadi awal dari segalanya. Dari satu senyuman ke nenek renta, sampai ke bisik-bisik fitnah yang mulai tumbuh seperti racun. Dan seperti biasanya, kebaikan sering jadi ancaman bagi mereka yang nyaman dalam sistem yang dingin. Minggu itu berjalan seperti biasa. Dewi tetap datang pagi, layani nasabah. Bantu kalau ada yang kesulitan nulis atau gak ngerti proses digital. Tapi ada yang berbeda. Bisikan di belakangnya makin sering. Rina mulai terang-terangan mendiamkannya. Beberapa rekan lain juga mulai menjauh. Dewi dalam hati saat makan siang sendiri di pantry. Kenapa jadi aneh begini ya? Apa salah karena aku nolong orang? Sementara itu, Rina dan Budi makin rajin mendekati supervisor. Mengajukan komplain tidak resmi tentang Dewi bahwa dia terlalu banyak melanggar SOP, terlalu emosional,
dan membuat suasana kantor tidak profesional. Dan begitulah dunia bekerja kadang. Bukan soal benar atau salah, tapi siapa yang lebih dulu bikin narasi. Sore hari, Dewi kembali ke meja setelah ke toilet. Di layar monitornya masih terbuka data transaksi Ibu Surti. Tapi ada yang aneh. Komputer seperti baru saja dipakai. Penasaran? Dewi menoleh ke kanan dan melihat Rina berjalan pergi sambil tersenyum tipis. Dewi gumam pelan. Waspada. Tadi ada yang buka ini. Satu pembelaan, satu kebaikan. Tapi kadang satu langkah benar bisa jadi alasan banyak orang buat menjatuhkan. Dewi belum tahu, badai sesungguhnya belum datang. 2 hari setelah kejadian itu, kantor terasa lebih dingin dari biasanya. Suasana yang dulu hangat kini penuh tatapan sinis dan bisik-bisik. Dewi baru masuk kantor jam 8.45 biasa. Tapi kali ini, saat membuka laci meja, ada secari kertas tanpa nama bertuliskan, hati-hati sama yang terlalu sok baik. Cepat atau lambat pasti jatuh juga, Dewi memandangi tulisan itu dengan dahi berkerut. Ia tahu ini bukan sekadar lelucon iseng. Dewi, nanti jam 10 kamu diminta ke ruangan Bu Ratna. HRD mau bicara. Dewi terkejut tapi mencoba tetap tenang. Baik, Pak. Ada masalah ya? Pak Joko menghindari tatapan. Saya kurang tahu. Mungkin soal protokol pelayanan biasa, tinjauan. Pukul 10 tepat, Dewi melangkah masuk ke ruang HRD. Di sana duduk Bu Ratna, kepala HRD dengan ekspresi datar dan map biru di depannya. Dewi, Bu Ratna dingin, ada laporan dari rekan kerja bahwa kamu beberapa kali melanggar SOP pelayanan, terutama dalam transaksi tunai, termasuk yang terakhir dengan nasabah lansia. Dewi kaget, nada mulai bergetar. Bu, saya nggak pernah langgar SOP. Semua transaksi saya catat dan verifikasi. Nasabah itu, ibu lansia itu, hanya tarik uang sesuai prosedur. Bu Ratna meletakkan kertas di meja. Ada rekaman CCTV dan bukti akses sistem yang menunjukkan kamu membuka data rekening sebelum nasabah menyerahkan data pribadi. Itu melanggar kebijakan keamanan. Dewi membeku. Ia tahu betul saat Ibu Surti datang. Ia hanya buka data setelah buku tabungan dan KTP diserahkan. Dewi, pelan namun yakin. Itu nggak benar, Bu. Saya nggak pernah buka data sembarangan. Komputer saya bisa saja dipakai orang lain saat saya ke toilet. Tapi dunia kerja jarang beri ruang untuk menjelaskan. Sekali tuduhan dilontarkan, apalagi dibungkus bukti digital, kebenaran jadi barang yang rapuh. 2 hari kemudian, Dewi dipanggil lagi. Kali ini bukan untuk klarifikasi, tapi untuk menerima surat nonaktif sementara, diberikan waktu 14 hari untuk menenangkan diri sambil menunggu keputusan akhir. Di sudut surat itu tertulis, pelanggaran ringan dengan potensi eskalasi. Dewi dalam hati saat keluar dari ruangan HRD. Semua ini karena aku nolong Ibu Surti, karena aku ngomong jujur waktu mereka hina orang tua. Sore harinya, Dewi duduk sendiri di halte depan kantor. Matanya menatap kosong, rambutnya diikat seadanya. Seragamnya kusut karena terlalu lama menahan punggung yang lelah bersandar di kursi birokrasi yang keras. Ponselnya bergetar. Sebuah pesan dari Rina masuk. Maaf ya, Dewi. Semoga ini bisa jadi pelajaran. Dunia kerja itu keras. Enggak cukup cuma baik. Dewi membaca pesan itu berkali-kali. Tangannya gemetar, tapi air matanya belum jatuh. Bukan karena tak sakit, tapi karena terlalu bingung harus merasa apa. Malam hari di kamar kontrakan kecil, ia menatap plafon tanpa suara. Tumpukan surat lamaran kerja lain berserakan di meja. Di dekatnya, amplop surat nonaktif dari bank yang dulu begitu dia banggakan. Dewi bicara sendiri pelan. Jadi ini rasanya kehilangan karena membela yang lemah. Ini harganya. Malam itu bukan cuma pekerjaannya yang dicabut, tapi juga keyakinan bahwa dunia selalu memihak pada yang jujur. Hari kelima sejak nonaktif. Tidak ada panggilan kerja, tidak ada kabar dari kantor, bahkan teman dekat pun mulai jarang menyapa. Seakan Dewi sudah jadi aib yang harus dilupakan. Tapi di sisi lain kota, seseorang tengah menyusun langkah balasan. Ibu Surti di rumah kecilnya berbicara dengan anaknya. Bu Dewi itu baik, gak adil kalau dia dihukum karena nolong saya. Saya harus lakukan sesuatu. Anak Ibu Surti ragu. Bu, Ibu yakin?
Mereka itu perusahaan besar. Ibu Surti mantap. Walau suaranya parau, saya gak banyak ngerti hukum, tapi saya tahu apa yang benar. Keesokan harinya, Ibu Surti berdiri di depan gedung Bank Nusantara. Dengan langkah pelan, namun yakin, dia minta bertemu langsung dengan kepala cabang. Satpam ragu-ragu. Ibu, ada janji sebelumnya. Ibu Surti menatap lurus, walau suaranya lembut. Tidak. Tapi saya datang bukan untuk ngurus uang. Saya mau bicara soal pegawai yang kalian usir tanpa alasan. Terkadang suara yang paling lemah justru yang paling keras didengar. Dan terkadang kebenaran datang bukan dari ruangan besar, tapi dari hati kecil yang enggak bisa tinggal diam. Kepala Bank, Pak Wibawa, terkejut saat Ibu Surti masuk ruangannya. Saya dengar Anda ingin bicara soal salah satu mantan pegawai kami. Ibu Surti duduk perlahan. Matanya berkaca-kaca. Saya bukan siapa-siapa, Pak. Tapi saya tahu Bu Dewi diperlakukan tidak adil. Dia satu-satunya orang yang bantu saya dengan sabar. Saat pegawai lain menghina saya, dia berdiri membela. Dia layani saya kayak saya orang penting. Padahal saya cuma ambil 200.000 rupiah. Pak Wibawa terdiam, lalu mengangguk pelan. Terima kasih, Bu. Informasi ini sangat penting. Kami akan tinjau ulang keputusan terhadap yang bersangkutan. Dewi nggak tahu, di saat semua orang membungkam suaranya, ada satu orang yang bersuara lantang untuknya. Karena kadang satu kebenaran kecil bisa merobohkan 1000 kebohongan yang dibungkus rapi. Hari ke-9, Dewi masih mengurung diri di kamar, bersiap untuk hidup tanpa pekerjaan. Tapi hari itu ponselnya berdering, nomor tak dikenal. Ia angkat dengan suara nyaris tanpa harapan. Suara di telepon tegas dan hangat. Selamat siang. Ini Pak Wibawa, Kepala Cabang Bank Nusantara. Kami ingin bertemu dan menyampaikan permohonan maaf. Langsung, dunia ini nggak selalu adil, tapi kadang semesta tahu siapa yang layak bangkit lagi. Dan ketika satu suara kecil cukup berani melawan arus, keadilan bisa datang bahkan dari tempat yang tak disangka. Dewi menggenggam ponselnya erat. Suara Pak Wibawa di seberang begitu jelas. Kepala cabang, bukan supervisor, bukan HRD, langsung dari pucuk pimpinan. Ia nyaris tak percaya. Kami menyadari adanya kejanggalan dalam laporan tentangmu. Saya ingin bicara langsung. Bisa datang ke kantor besok jam 9 pagi. Dewi pelan, ragu. Baik, Pak. Saya akan datang. Keesokan harinya, Dewi kembali menapakkan kaki ke kantor yang seminggu lalu mengusirnya dengan cara halus. Seragam masih ia kenakan, dilipat rapi selama masa non-aktif, kini terasa asing di tubuhnya. Beberapa pegawai menatapnya dari balik komputer. Beberapa lainnya pura-pura tidak lihat, tapi langkah Dewi tetap lurus. Tidak goyah, tidak hari ini. Pak Wibawa menyambut di ruangannya. Silakan duduk, Dewi. Terima kasih sudah datang. Dewi pelan menunduk sopan. Saya nggak menyangka akan dipanggil langsung oleh Bapak. Pak Wibawa serius namun ramah. Saya baru dapat laporan dari salah satu nasabah senior, Ibu Surti. Ibu itu datang ke sini membela kamu. Kadang kebenaran itu tidak butuh mikrofon, hanya butuh seseorang yang cukup berani untuk berdiri dan bicara. Pak Wibawa melanjutkan, setelah mendengar penuturan Ibu Surti, saya minta tim IT audit ulang akses data komputer saat insiden. Dan benar saja, waktu kamu ke toilet, ada akses ilegal dari user yang tidak sesuai ID login milikmu. Dewi membeku, mulutnya sedikit terbuka. Bukti itu akhirnya muncul, dan kami tahu siapa yang melakukannya. 2 orang rekanmu, Rina dan Budi, kini sedang dalam proses pemeriksaan. Dewi perlahan, masih syok. Jadi semuanya memang jebakan. Pak Wibawa tegas, kamu difitnah, Dewi. Tapi yang kami sesalkan, kami terlalu cepat menilai. Saya, atas nama manajemen, minta maaf. Pak Wibawa menyodorkan selembar surat. Tapi kali ini bukan surat pemecatan, bukan juga surat nonaktif, tapi surat pemulihan status kerja disertai kompensasi dan pemulihan nama baik di seluruh unit. Dewi menahan air mata. Terima kasih, Pak. Saya nggak tahu harus bilang apa. Kalau boleh jujur, kantor ini butuh orang seperti kamu. Bukan cuma kerja cepat, tapi punya hati. Ada luka yang tidak bisa sembuh dalam sehari,
Tapi ada juga kebenaran yang ketika akhirnya diungkap, bisa menyembuhkan lebih dari sekadar reputasi. Hari Senin, Dewi kembali bekerja, tapi kali ini bukan di meja biasa. Ia ditugaskan langsung di tim pelayanan prioritas. Sesuatu yang sebelumnya hanya jadi impian pegawai muda. Para nasabah tersenyum saat melihatnya. Bahkan beberapa menyapanya dengan hangat. Tapi satu pemandangan paling menggetarkan adalah saat Ibu Surti datang, menunggu di antrean, mengenakan kebaya sederhana dan tas kain lama. Dewi berlari kecil menghampiri ibu. Ibu Surti tersenyum, matanya berkaca-kaca. Kamu nggak marah, kan? Nenek datang dan bikin repot. Dewi memeluknya lembut. Kalau bukan karena ibu, saya mungkin udah hilang arah. Terkadang bantuan datang bukan dari atas, tapi dari hati paling jujur yang gak mau dia melihat ketidakadilan. Ibu Surti mungkin gak punya uang banyak, tapi suaranya menyelamatkan satu kehidupan. Sementara itu, Rina dan Budi dinyatakan bersalah atas penyalahgunaan akses internal. Surat pemberhentian mereka dikirimkan hari itu juga. Dan kantor mulai berubah. Lebih banyak pelatihan soal etika, empati, dan integritas. Karena satu kebaikan, satu suara, dan satu pembelaan bisa ubah sistem yang dingin menjadi tempat yang manusiawi. Dan itulah yang dilakukan Dewi. Tanpa niat jadi pahlawan, ia hanya jadi manusia yang memilih untuk peduli. Beberapa bulan kemudian, Dewi duduk di kursi taman dekat kantor, mengenakan jas kerja barunya. Di sampingnya duduk seorang anak muda, staf baru yang tampak gugup. Mbak Dewi, saya masih suka bingung kalau nasabah bawel atau gaptek. Rasanya pengen marah. Dewi tersenyum kecil. Kalau kamu bisa bantu satu orang aja hari ini, itu udah cukup. Kadang satu senyuman bisa jadi satu perubahan besar. Hanya 200.000 rupiah, jumlah kecil, tapi jadi titik balik hidup seseorang. Karena kadang nilai uang tak sebanding dengan nilai kemanusiaan. Dan Dewi bukan hanya kembali berdiri, ia tumbuh lebih kuat, lebih bijak, dan lebih berarti. Karena kebaikan, meski kadang dibayar dengan luka, pada akhirnya selalu menang.